Halo, jumpa lagi bersama saya Ayu dengan narasumber kami Bapak Ahmad Nurholis. Ya. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Pak Ahmad Nurholis ya, sebagai konselor pernikahan beda agama nih Bapak. Sebagaimana kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada perbincangan hangat di kalangan media bahwa pernikahan beda agama ini yang dilakukan oleh staf khusus Presiden Joko Widodo yang bernama Ayu Kartika Dewi dan pasangannya Gerald Sebastian, yang dimana pernikahannya dilakukan di gereja di Jawa Tengah Semarang ya Bapak ya, benar ya? Itu di Jakarta. Di Jakarta ya. Ya. Berarti kan 2 kali melakukan, yaitu melakukan akad dan melakukan pemberkatan di gereja. Iya, iya. Nah ini bagaimana nih Bapak? Bagaimana kok bisa ya Pak pernikahan ini dilangsungkan? Ya, memang bisa gitu, karena sebetulnya kan fenomena pernikahan beda agama itu kan sudah lama terjadi ya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun hal seperti itu sudah ada. Karena itu pasca Indonesia merdeka, masyarakat juga banyak yang melakukan itu gitu. Hanya mungkin kita selama ini karena yang sekarang itu kan eranya media sosial, jadi ada istilah viral gitu kan. Kalau dulu kan ya nggak ada gitu. Nah karena itu belakangan baru kemudian menjadi viral ketika ada orang yang menikah berbeda agama. Sama seperti kemarin Ayu dan suaminya itu. Padahal sebetulnya itu kan bukan pernikahan kali pertama. Sebelum-sebelumnya itu juga sudah banyak gitu ya. Kayak pekan sebelumnya misalnya di Semarang itu juga viral gitu. Jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa pernikahan ini sebetulnya pernikahan ya sama seperti pernikahan pada umumnya. Mestinya sih tidak ditanggapi secara berlebihan gitu ya. Sebab mereka yang melakukan pernikahan seperti ini tidak sedikit gitu. Paling tidak yang kita fasilitasi dalam setiap bulan itu rata-rata 12-15 orang. Bahkan nanti menjelang Natal atau menjelang bulan Ramadan dalam 1 bulan itu bisa sampai 16-20 pasangan gitu. Artinya ya banyak yang melakukan itu gitu. Nah apakah dari penghulu sendiri itu dari KUA atau bagaimana Pak? Nah untuk penghulu memang tidak mungkin dari KUA gitu ya, sebab kalau KUA itu kan mengacu pada pandangan agama yang melarang gitu. Memang kalau dalam Islam itu kan ada 3 pandangan memang, jadi ada yang melarang dan itu yang menjadi preferensi bagi sebagian masyarakat kita gitu. Lalu ada pandangan yang bolehkan manakala yang Muslim itu laki-lakinya. Lalu kemudian ada juga pandangan yang bolehkan meskipun yang Muslim itu perempuannya. Nah masing-masing itu punya argumen gitu. Tapi dari yang saya baca di Al-Quran itu pada surah Al-Maidah juga kan menjelaskan kan itu kan laki-lakinya kan Muslim ya Pak ya, boleh. Tapi yang kita lihat yang jadi perbincangan hangat di mana laki-lakinya adalah Kristen gitu Pak. Ya itu mengacu pada ayat yang sama gitu ya. Jadi Al-Maidah ayat 5 itu kan memang hanya menjelaskan soal pembolehan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan beriman dari kalangan Ahlul Kitab gitu ya. Nah Ahlul Kitab itu ya mencakup Kristen, Yahudi. Kalau kita membaca beberapa tafsir itu ya di luar itu juga masuk dalam kategori Ahlul Kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu bahkan gitu ya. Nah lalu bagaimana kalau yang Muslim itu perempuannya gitu. Nah ada 3 argumen yang disampaikan oleh mereka kelompok yang membolehkan pernikahan antara muslimah dan non muslim. Pertama, ada kaidah hukum al-aslu al-ibahah. Segala sesuatu itu boleh sepanjang tidak ada nas atau ayat yang melarang. Nah kalau kita membaca seluruh ayat di dalam Al-Quran yang jumlahnya itu ada 6.666 ayat itu ya, itu kan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan soal larangan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Nah tiadanya larangan itu dimaknai sebagai pembolehan gitu. Lalu itu referensi dari mana Pak? Kalau memang tidak tercantum dalam surat tersebut bahwa itu didefinisikan menjadi suatu larangan gitu. Ya itu ada kaidah juga gini, a'damud dalil wa dalil. Jadi tiadanya dalil ya bermakna sebagai dalil gitu. Jadi ketika sesuatu itu tidak dijelaskan apakah boleh atau tidak gitu ya, maka bisa dimaknai sebagai pembolehan gitu loh. Jadi, maksudnya itu referensi atau dalil yang Bapak baca tuh dari surah mana atau? Ya acuannya Al-Maidah ayat 5 itu. Tapi kalau kaidah hukum itu kan kaidah yang biasa dibangun oleh para fuqaha ya, para ahli hukum Islam gitu. Jadi ada kaidah-kaidah hukum untuk merumuskan sesuatu itu boleh atau tidak. Manakala di dalam Quran maupun hadis itu tidak dijelaskan secara terang
kira-kira gitulah. Tapi maaf Pak, tadi surah Al-Maidah juga menjelaskan bahwa yang seorang laki-laki itu dikategorikan sebagai Muslim gitu kan. Tapi yang kita lihat yang terjadi di Semarang itu kan yang staf khusus Presiden Joko Widodo, yaitu Ayu Kartika Dewi ini kan seorang muslimah dan pasangannya Gerald Sebastian adalah Kristen gitu. Betul. Itu bagaimana Pak? Ya maka itu tadi argumennya itu pertama kan tadi itu ya ada kaidah hukum begitu. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan soal larangan itu. Nah tiadanya larangan itu kan bisa dimaknai sebagai pembolehan gitu ya. Lantas bagaimana untuk mengurus surat-surat administrasi ke Dukcapil dan lain-lain? Nah mereka kan melakukan pernikahan itu dengan dua cara. Jadi ada akad nikah, ada pemberkatan. Nah biasanya yang dicatatkan ke pemerintah atau ke Dukcapil itu dari prosesi yang secara Islam. Jadi yang secara Katoliknya itu yang dicatatkan ke Dukcapil. Lalu mereka mendapatkan akad nikah gitu. Gitu. Lantas apakah bagaimana tuh untuk permohonan ke administrasinya dan lain-lain? Apakah ditolak atau memang bagaimana Pak? Ya kalau kemarin yang di Semarang itu bisa langsung dicatatkan dan secara umum memang mereka yang menikah berbeda agama itu bisa mencatatkan. Nah yang dicatatkan memang dari yang di luar cara Islam itu, dari yang pemberkatan gitu ya. Pemberkatan Kristen, Hindu, Buddha itu yang dicatatkan ke Dukcapil begitu. Tapi kan itu merupakan suatu larangan juga nggak sih Pak dalam hukum Islam kita melarang secara tegas? Ya kalau di Islam kan pandangan terkait dengan pernikahan beda agama itu kan tidak tunggal. Ada 3 madhab atau 3 pandangan kan gitu. Ya bagi mereka yang mengikuti pandangan yang melarang ya simpel aja nggak usah menikah berbeda agama kan gitu. Nah biasanya kelompok ini tuh mengacu pada 2 ayat di dalam Al-Quran itu. Al-Baqarah ayat 221 itu larangan menikah dengan orang musyrik. Lalu kemudian di Al-Mumtahanah 10 itu larangan menikah dengan orang kafir gitu ya. Nah oleh kelompok ini non muslim itu kan dikategorikan sebagai musyrik atau kafir kan gitu. Sementara mereka yang memiliki pandangan bahwa itu boleh mengatakan bahwa Quran itu tidak serta-merta menyebut non muslim itu sebagai musyrik atau kafir. Jadi non muslim itu dihormati oleh Islam, oleh Al-Quran sebagai ahlul kitab, yang kalau perempuan dia boleh dinikahi oleh laki-laki muslim begitu. Tapi menurut buku yang saya baca juga kita kan berbicara tentang pernikahan, di mana pernikahan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria yang membentuk satu keluarga, di mana berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa nih Pak. Betul. Apalagi pernikahan ini kan atas kembali lagi ke agama yang dianut masing-masing atau kepercayaan itu sendiri. Lantas bagaimana Pak dengan pernikahan beda agama seperti ini? Ya sebetulnya tidak ada masalah gitu kan, kita semua ini kan mengimani pada Tuhan yang Esa kan. Nah saya kira semua umat beragama itu katakanlah baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, yang mereka itu mengimani pada Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa. Karena itu meskipun mereka berbeda-beda ya tujuan yang hendak dicapai itu sama, Tuhannya itu juga gitu loh. Jadi manakala dua pasangan ini memiliki pemahaman yang sama terkait dengan ketuhanan, terkait dengan tujuan pernikahan, tujuan menikah itu apa sih, kan untuk bahagia ya. Nah jadi kalau dua-duanya itu punya tujuan yang sama, ya insya Allah itu tidak menjadi halangan untuk bisa menikah gitu. Kecuali 2 orang ini punya persepsi yang berbeda terkait dengan agama masing-masing gitu ya. Misalnya kalau ada 2 pasangan, yang satu mengatakan agama saya lah yang paling benar gitu ya, nah itu nggak akan bisa hidup bareng gitu. Karena prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan menikah berbeda agama itu harus punya pemahaman yang sama, bahwa semua agama itu setara di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi nggak merasa lebih hebat, nggak merasa jadi ya masing-masing itu beragama dan itu merupakan jalan untuk menuju Tuhan, kira-kira gitulah. Syaratnya harus itu. Kalau mereka salah satu misalnya merasa lebih agamanya itu merasa yang paling benar, maka itu yang nggak mungkin bisa menikah. Lalu yang kedua begini, kalau di antara mereka itu salah satu atau dua-duanya masih punya keinginan ya untuk mengajak pasangannya mengikuti agamanya, itu juga mendingan nggak usah menikah gitu ya. Itu harus sudah hilang sejak awal, harus sudah tidak ada, kira-kira gitu. Jadi menikah itu bukan dalam rangka untuk mengajak pasangannya mengikuti agama kita, bukan gitu. Iya ya, saya paham. Tapi kan memang Bapak juga dari tahun 2005 ya Pak ya, untuk menjadi konselor pernikahan beda agama. Berarti lantas di tahun 2022 sudah 1000? Sampai sekarang itu
udah 1456 pasangan di seluruh Indonesia. Iya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kan lagi ada perbincangan hangat karena memang kan kita hidup di zaman transformasi digital juga kan. Jadi kan memang lagi ada perbincangan hangat sekali Pak gitu. Lantas yang masih saya bingung itu, yang masih saya bingung kok bisa gitu loh Pak, kok bisa? Dimana yang tadi Bapak juga jelaskan mengenai surah Al-Maidah itu kan dijelaskan dengan secara detail juga Pak, dimana yang laki-lakinya itu adalah seorang Muslim gitu loh Pak. Pada saat kejadian di Semarang kemarin itu kan beda Pak. Iya, itu juga tidak ada masalah juga gitu, karena sebetulnya baik pernikahan karena itu cukup mencengangkan juga Pak gitu di kalangan bagi mereka yang baru tahu kan gitu. Padahal sebetulnya dalam sejarah peradaban Islam, pernikahan beda agama itu bukan sesuatu yang baru, sudah ada sejak masa Rasulullah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu dua di antara istrinya itu juga non-Muslim. Ada Maria Al-Qibtiyah, penganut Kristen Koptik dari Mesir, lalu ada Sofia yang beragama Yahudi. Jadi keduanya itu dinikahi oleh Nabi Muhammad dengan tetap pada keyakinan masing-masing. Kan mereka itu masuk Islam setelah menikah dengan Nabi Muhammad kan, tidak lama setelah menikah. Nah, tapi pernikahan mereka itu beda agama. Lalu yang sebaliknya juga dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad. Kita tahu pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu kan melahirkan dua anak perempuan, Ruqayyah dan Zainab ya. Nah, Ruqayyah dan Zainab itu juga menikah dengan laki-laki non-Muslim begitu. Zainab misalnya menikah dengan Ibnu Al-As. Ibnu Al-As itu masuk Islamnya 6 tahun kemudian. Dalam riwayat yang lain disebutkan 15 tahun kemudian. Artinya apa? Artinya pernikahan beda agama itu baik antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim maupun yang sebaliknya itu sudah ada sejak masa Rasulullah begitu. Jadi kalau orang sekarang melihat ada orang menikah beda agama lalu terkejut, lalu ya kalau dulu kata Gus Dur itu, kata beliau ada dua kemungkinan, kalau nggak kurang baca ya kurang piknik, nah kata beliau begitu. Iya, tapi di negara kita, negara Indonesia kan negara hukum ya Pak, di mana ada undang-undang dan pasal perkawinan juga yang mengatur akan hal ini gitu. Bagaimana Pak? Ya sebetulnya kalau kita mengacu pada undang-undang perkawinan, yaitu bisa dimaknai ada pelarangan, bisa juga sebaliknya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa undang-undang perkawinan itu tidak secara jelas apakah membolehkan atau melarang. Nah, karena itu kemudian memunculkan dua persepsi yang berbeda. Ada yang memaknai pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, itu kan karena bermuara dari undang-undang perkawinan ayat pasal 2 ayat 1 itu kan, bahwa pernikahan itu sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Nah, inilah yang memunculkan dua penafsiran. Bagi mereka yang kontra menafsirkan bahwa ya nggak mungkin kalau beda agama itu menikah kan gitu kan. Tapi bagi mereka yang pro menikah berbeda agama mungkin saja gitu. Karena bagi mereka yang berbeda agama maka bisa menikah melalui dua tata cara. Misalnya Islam dan Katolik ada akad nikah, ada pemberkatan. Nah, itu kan maknanya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing kan gitu kan? Gitu. Iya, lantas bagaimana Pak? Maksudnya secara hukum juga kan menolak Pak itu? Tidak ada regulasi kita yang menolak itu. Kenapa? Karena kita itu terikat dengan ini, kan kita itu kan sudah meratifikasi Kovenant Umum tentang HAM dalam bentuk undang-undang ya. Undang-Undang nomor 39 tahun 99 di pasal 10 itu mengatur salah satunya adalah hak menikah, berkeluarga, memiliki keturunan. Jadi sebetulnya Indonesia itu nggak mungkin mengeluarkan undang-undang atau aturan yang melarang dua orang berbeda karena latar belakang berbeda untuk menikah, nggak mungkin gitu. Karena itu ya kita harusnya seperti negara-negara lain lah pada umumnya ya. Yang menikah itu kan hak individu setiap orang. Dalam spektrum HAM itu adalah hak internum gitu ya. Hak internum itu hak yang melekat dalam diri setiap orang sejak dia lahir gitu. Jadi negara bahkan orang tua aja nggak bisa mengintervensi, nggak bisa melarang gitu loh. Kira-kira dalil apa yang Bapak pegang untuk menjadi seorang konselor pernikahan beda agama ini? Dalil atau referensi yang Bapak pegang? Ya kalau saya sebagai seorang Muslim ya itu acuannya Al-Maidah ayat 5 itu kan gitu. Hanya itu saja Pak? Iya, lalu kemudian pandangan para mufasir, para ulama yang berbicara tentang hal itu. Tapi di sini saya bahas nih beda Pak, maksudnya dengan statement ya itu soal pengetahuan aja sebetulnya. Kalau kita mau baca referensi yang lebih banyak, maka akan menemukan betapa luasnya khasanah keilmuan Islam itu ya, yang dalam konteks pernikahan beda agama itu kita akan menemukan banyak pandangan. Yang kemudian saya simpulkan itu ada 3 pandangan itu gitu. Iya.
Cuman kan memang lagi ada perbincangan hangat akan hal ini, Pak. Yeah, Dan itu kan beda statement yang antara surah Al-Maidah sama yang kemarin yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Iya, menjadi beda itu karena tiap orang kan referensinya beda-beda gitu ya. Gitu. Dan saya juga maksudnya agak bingung, tadi kata Bapak dari 6.666 ayat dalam Al-Quran itu, jika memang tidak ada dicantumkan dalam Al-Quran, maka itu boleh-boleh saja. Iya. Itu pendapat dari mana, Pak? Gitu. Itu pendapat beberapa ulama begitu. Ulama siapa, Pak? Ya misalnya kalau ini itu kan sebetulnya kaidah hukum yang umum digunakan oleh para fuqaha atau ahli hukum Islam gitu ya. Jadi kaidah hukumnya itu seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi segala sesuatu itu boleh dilakukan, kalau itu berupa sesuatu yang boleh dimakan, sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak boleh gitu loh, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan pernikahan antara muslimah dengan non muslim itu nggak ada satu ayat pun yang melarang soal itu. Nah, karena nggak ada larangan itu dimaknai sebagai pembolehan. Nah, gitu loh, Pak. Karena maaf, gitu, Pak, maksudnya kita sebagai umat muslim gitu kan, kita pasti kan ada punya sandaran, ada guru yang mengajarkan kita juga. Lantas kalau memang kita hanya pendapat kita sendiri, bagaimana tuh? Itu bukan pendapat saya. Itu adalah pendapat para fuqaha yang sudah dibangun sejak dulu. Sejak mereka itu memahami Al-Quran, memunculkan banyak tafsir, lalu memunculkan banyak buku-buku fikih, buku tentang jurisprudensi hukum Islam begitu. Dan itu juga yang kemudian saya tuangkan ulang dalam beberapa buku saya gitu. Saya sendiri itu sudah menulis buku yang bertema tentang pernikahan beda agama, itu sudah ada 5 gitu ya. Nah, artinya secara intelektual, secara keilmuan saya mempertanggungjawabkan itu gitu. Dan itu 5 buku itu adalah 5 dari 5 buku itu karya Bapak sendiri? Iya, dari 39 buku yang saya tulis gitu. Tentang pernikahan beda agama? Iya, yang 5, yang lain ya tentang keislaman, tentang tema saya concern di isu-isu kebinekaan dan perdamaian. Maksudnya itu dari pola pikir Bapak, lantas Bapak tuangkan dalam buku tersebut? Iya, bukan pola pikir saya sendiri, itu juga dari berbagai pandangan referensi para ulama juga. Itu betul itu. Ya kalau nanti mau tahu detailnya ya bisa dibaca di buku itu, karena itu ada referensinya dan sebagainya. Itu terbitnya kapan, Pak, buku-buku tersebut? Apa sudah lama? Buku pertama yang terbit itu tahun 2004, itu diberi pengantar oleh almarhum Gus Dur sama Johan Effendi ya, pendiri CRP ini. Lalu yang kedua itu adalah hasil riset saya yang disponsori oleh Komnas HAM tahun 2005, judulnya Pernikahan Beda Agama. Lalu 2010 kemudian dicetak ulang gitu. Kemudian berikutnya itu tahun 2012 saya menulis juga judulnya menjawab 101 masalah pernikahan beda agama. Terus beberapa tahun kemudian menulis lagi, sebelum itu ada juga yang judulnya itu Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama ya, yang diterbitkan oleh Gramedia. Sebelumnya tadi yang pertama kali itu diterbitkan oleh Elkis Jogja, yang kedua oleh Komnas HAM, yang ketiga oleh Gramedia Pustaka Utama, yang keempat oleh Harmoni Mitra Madania, kemudian yang kelima itu oleh Kaukaba Jogja, judulnya Fikih Keluarga Lintas Agama gitu. Nah, ada 2 buku yang kemudian digunakan oleh Hanung Bramantio ya untuk membuat film Cinta tapi Beda itu. Dan buku itu dijadikan properti gitu ya. Jadi dalam kisah itu yang perempuan itu membaca buku yang Kado Cinta, lalu yang cowok itu yang buku Pernikahan Beda Agama itu gitu. Jadi ya di situ diceritakan 2 orang berbeda, lalu kemudian yang mulanya buntu, lalu kemudian mereka punya referensi nih, ada buku ini ternyata ada pandangan membolehkan, kira-kira gitulah. Kira-kira apa pendapat Bapak dari MUI juga menegaskan bahwa pernikahan beda agama ini yang kemarin di Semarang juga ini dianggap tidak sah? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya boleh aja MUI memiliki pandangan seperti itu kan. Dan masih dianggap zina nih Pak, karena tidak sah dari MUI sendiri gitu. Nah, zina sebagaimana yang saya pahami itu hubungan suami istri yang tidak dilalui dengan pernikahan. Jadi kalau udah menikah ya bukan zina, kalau udah menikah itu ya punya nilai ibadah gitu. Iya, karena kan memang dari MUI sendiri kan menganggap ini tidak sah gitu, karena tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan. Karena dari pernikahan sendiri kan pasti ada rukun juga kan, syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan itu sendiri Pak gitu. Bagaimana menurut Bapak MUI itu kan ormas gitu. Sebetulnya dia itu bukan lembaga yang paling otoritatif untuk mengeluarkan fatwa gitu ya. Dan fatwa itu tidak punya kekuatan hukum. Nah, ini yang harus kita ketahui gitu ya. Artinya bagi mereka yang mengikuti MUI silahkan.
ya nggak akan ada sanksi gitu loh. Karena itu kan meskipun MUI itu sudah mengeluarkan fatwa itu 2 kali ya. Pertama tahun 80-an, 85 kalau nggak salah, lalu kemudian 2005. 2 kali kan mengeluarkan fatwa, tapi di masyarakat ya tetap aja banyak gitu. Ya, gitu. Artinya ya tidak semua orang itu sesempit yang dibayangkan oleh MUI, kira-kira gitulah. Nah, yang menarik adalah ada fatwa MUI DKI itu yang pernah membolehkan pernikahan beda agama. Kenapa? Karena kurun tahun berapa saya lupa itu, tapi di buku saya, di artikel saya itu saya sebutkan. Ada kurun 3 tahun di Jakarta itu ditemukan banyak orang menikah berbeda agama, ada 117 pasangan ya. Dan diantaranya itu melibatkan perempuan muslimah. Nah, oleh karena itu, karena ada kekhawatiran MUI DKI pada saat itu, nanti semakin banyak orang pindah agama, karena ini kan faktor ketidaktahuan juga MUI kan. Jadi dalam bayangan MUI, kalau orang menikah dengan non-muslim itu akan pindah agama gitu loh. Padahal kan nggak harus seperti itu, mereka tetap pada keyakinan masing-masing. Betul. Nah, karena itu kemudian MUI DKI itu sempat mengeluarkan fatwa pembolehan gitu. Tapi itu nggak lama, hanya beberapa tahun aja. Setelah itu ya kembali lagi merujuk pada MUI pusat gitu loh. Dan saya juga baru dengar kabar ya Pak ya, dari PN Pontianak sendiri sudah mengesahkan tuh ya Pak ya. Iya, sebetulnya nggak hanya PN Pontianak, dulu PN Bandung, PN Solo, kemudian PN Bogor itu pernah juga mengabulkan permohonan pernikahan karena berbeda agama gitu. Kira-kira sudah berapa kasus yang Bapak tangani sampai 2022 sekarang Pak? Ya, tadi itu baru saja ada yang menikah itu pasangan yang ke 1456. Itu untuk pengurusan di Dukcapil aman-aman aja Pak? Atau memang Nah, ada? sekarang memang harus saya sampaikan sedang sulit. Ini karena tidak terlepas dari, jadi ada surat edaran dari Dirjen Dukcapil ya, yang menginstruksikan kalau mereka di KTP-nya itu berbeda, maka jangan dicatat, tidak boleh dicatat begitu. Nah, sebelumnya itu ada beberapa catatan sipil, meskipun di KTP-nya itu berbeda agama, itu tetap bisa dicatat. Yang terpenting adalah ada surat pengesahan dari agamawan. Jadi misalnya karena Dukcapil itu kan mencatat pernikahan yang dilakukan di luar syariat Islam. Karena itu kalau pasangan itu sudah ada surat nikah gereja atau surat nikah wihara gitu ya, maka Dukcapil tinggal mencatatnya aja begitu. Dari 2005 ya Bapak menjadi konsul sampai sekarang, itu memang penghulunya berarti bukan dari KUA berarti ya Pak? Bukan. Justru kita itu kan datang hadir mengisi kekosongan yang tidak mau dilakukan oleh KUA gitu. Tapi nanti ada itu di salah satu kota di Jawa Tengah ya, penghulunya dari KUA, tapi dia tidak menamakan diri dari KUA gitu ya. Dia datang personal gitu untuk membantu pasangan. Untuk kasus kemarin yang Ayu Kartika Dewi sama Gerald Sebastian itu sama dari juga teman kita, bukan sebagian besar, dan saya kira tidak ada yang dari KUA. Kalau sama sekali tidak ada. Nggak ada. Kalau toh dia penghulu dari KUA, pada saat dia menikahkan pasangan beda agama, pasti tidak membawa bendera KUA. Jadi pribadi, atau dia mungkin punya lembaga seperti itu, seperti salah gitu. Berarti sampai sekarang memang kan ada pro kontra juga sih Pak kan ya. Di mana dari MUI sendiri, dari pakar perkawinan juga sendiri gitu Pak. Ya nggak apa-apa, pro kontra itu kan sesuatu yang biasa ya. Nggak hanya dalam soal pernikahan beda agama, dalam soal lain juga memunculkan pro kontra. Banyaklah di dalam dimensi keagamaan itu yang bisa dijadikan pro dan kontra gitu. Iya betul. Karena masing-masing orang punya pemahaman yang berbeda-beda juga. Apalagi ini kan masalah pernikahan Pak, seperti itu. Karena maaf ya, kita sebagai seorang muslim juga ya Bapak ya, itu kan dalam untuk misal ke kamar mandi atau WC juga kan ada aturannya seperti itu. Apalagi masalah pernikahan ya Pak gitu. Nah, karena itu sebagaimana yang saya pahami, Islam itu sangat luar biasa gitu. Yang saya kira tidak ada, belum saya temukan di dalam kitab suci manapun ya terkait dengan pernikahan beda agama. Nah, Islam itu mengizinkan. Itu kan sebuah lompatan paradigmatik yang luar biasa gitu. Dan saya meyakini bahwa kenapa Islam kemudian memberikan ruang bagi pernikahan beda agama, ya karena mungkin Islam ini agama yang sangat visioner gitu ya. Taulah perkembangan dinamika manusia yang semakin dinamis kan, perjumpaan mereka di tengah keragaman perbedaan itu semakin intensif, sehingga kemudian tidak terhindarkan kalau di antara mereka itu saling berteman, bersahabat, bahkan saling jatuh cinta. Nah, karena itulah kemudian
Islam itu. Tapi kan kita pikir kan bukan hanya pikir duniawi saja kan Pak. Kita kan pikir akhirnya gitu. juga Pak. Bukan kalau hanya atas duniawi landak aja, Nabi Muhammad gak akan melakukan. Dia juga tidak akan mengizinkan putrinya menikah dengan laki-laki non Muslim. Gitu. Iya, karena kan bukan pikir atas dasar landasan cinta atau dan lain hal sebagainya Pak. Kita kan pikir bukan duniawi saja tapi uhrawi juga Pak gitu. Iya. Bagaimana menurut Bapak seperti itu? Iya, memang seperti itu. Orang menikah itu kan nggak hanya untuk perjalanan sebentar waktu kita di dunia, tapi juga untuk sampai nanti ke akhirat gitu loh. Gitu. Gitu. Bapak Ahmad Nurholis, dikatakan jika pernikahan beda agama ini diperbolehkan di negara kita, negara Indonesia. Kira-kira dari secara teknis dan prosedurnya bagaimana Bapak? Ya, kalau bicara prosedur ya sebetulnya sama seperti pernikahan pada umumnya gitu ya. Jadi mereka manakala sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua atau keluarga masing-masing, apa berikutnya? Langkah kedua itu adalah mengurus persyaratan administratif dari mulai pengantar RT RW kemudian kelurahan gitu ya. Nah, setelah dokumen itu sudah siap, maka mereka bisa langsung mendaftar. Nah, kalau mereka mau urus sendiri, pendaftaran itu dilakukan di mana? Ya, kalau untuk pencatatan sipil ya ke Dukcapil. Nah, untuk area DKI sekarang pencatatan sipil itu bisa dilakukan lewat kecamatan. Dari kecamatan itu ada petugas Dukcapil gitu ya. Kalau mereka mau mengurus lewat kami, maka dua-duanya bisa dilakukan itu. Jadi pendaftaran sekaligus untuk dua prosesi, baik akad nikah maupun pemberkatan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka hari H itulah dilakukan pernikahannya. Jadi misalnya pasangan itu Islam dan Kristen, maka ada akad nikah, ada pemberkatan. Nah, secara teknis bisa fleksibel, bisa pemberkatan dulu baru akad, atau akad dulu baru pemberkatan. Dokumen-dokumen yang disiapkan apa saja Pak kira-kira selain ya ini fotokopi KTP, KK, akte lahir, KTP orang tua, KTP saksi, terus pengantar dari kelurahan, itu aja sih. Gitu. Kalau KTP-nya DKI, Bantul, Tangsel itu nggak perlu lagi ada pengantar dari kelurahan. Jadi cukup fotokopi tadi itu, gitu. Nah, jadi secara teknis itu ya, jadi ada akad nikah, ada pemberkatan. Nah, setelah itu nanti kita tinggal menunggu panggilan sidang dari catatan sipil untuk sidang pencatatan. Nah, dari yang tadi dua prosesi dari akad nikah, biasanya kami memberikan surat keterangan nikah. Lalu kemudian dari gereja memberikan surat nikah gereja. Kalau dari wihara ya surat nikah dari wihara gitu. Nah, surat nikah yang non Islam itulah yang dicatatkan ke Dukcapil untuk mendapatkan akte nikah. Nah, itu sih. Ini artinya mereka secara agama sudah sah, secara negara juga sudah terregister atau tercatat gitu. Nah, kalau sudah tercatat memiliki akte nikah, maka berikutnya mereka tidak lagi kesulitan untuk membuat kartu keluarga, akte lahir anak dan seterusnya. Betul. Gitu. Nah, pada kasus yang kemarin Bapak itu dari pihak keluarganya bagaimana tuh? Ya, umumnya setiap pasangan yang kami bantu fasilitasi itu ya posisi keluarga sudah merestui. Kalau tidak, yang kami lakukan itu adalah memediasi. Nah, itu yang sering juga dilakukan oleh mereka yang belum mendapatkan restu. Jadi setelah konseling berdua gitu ya. Konseling ke Bapak dulu ya? Iya. Nanti kalau posisinya orang tua belum merestui, biasanya mereka ajak juga orang tua untuk bertemu dengan kami gitu. Tapi ada kasus seperti itu Pak? Banyak ya, akan hanya sedikit yang datang ke kami itu udah mendapat restu dari orang tua. Rata-rata sih sudah ya Bapak ya? 85% mungkin datang dengan kondisi belum ada restu dari orang tua. Gitu. Berarti kemarin kasusnya ya setuju ya Bapak ya? Iya. Tapi muncul kata setuju itu bukan proses yang pendek. Betul. Melalui perjalanan panjang dulu. Sih. Karena itu kan pengalaman mereka yang menikah berbeda agama itu pacarannya rata-rata di atas 5 tahun. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Iya. Gitu. Nah, itu tidak terlepas dari ya ini adanya pro dan kontra itu. Sebagian orang tua pasti preferensinya ini tidak boleh, ini tidak sah, ini zina dan sebagainya. Iya. Nah, itulah yang membuat si anak ini tidak mudah untuk mendapatkan restu gitu. Karena kan ada pendapat juga dari masing-masing pihak juga ya Bapak. Lantas apakah ada pesan dari Bapak kepada pasangan-pasangan di luar sana yang berbeda keyakinan nih Bapak? Ya, kalau dari saya yang penting adalah ketika mereka itu sudah yakin, kan syaratnya itu harus sama-sama yakin. Beda agama boleh, tapi harus satu keyakinan. Iya. Kalau misalnya yang laki-lakinya yakin bisa menikah, tapi yang perempuannya nggak yakin kan nggak bisa nikah kan. Betul. Jadi dua-duanya harus memiliki keyakinan yang sama.
memiliki keyakinan bahwa menurut agama masing-masing ini diperbolehkan, sehingga tidak ada lagi ganjalan dalam hati mereka. Tapi kalau memang yang sudah terjadi misalnya beda keyakinan, bagaimana Pak pesan Bapak pada Ya mereka? nggak bisa menikah kalau keyakinannya berbeda, kan harus sama dulu keyakinannya, baru bisa menikah kan. Iya, Gitu. iya. Pak Ahmad Nurholis, jika memang disetujui nih dari negara kita, negara Indonesia, pernikahan beda agama, kira-kira dari manfaatnya ini kan pasti ada munculnya dampak negatif serta positifnya nih Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang kan ini sudah waktunya ya negara itu membuat regulasi yang lebih terang terkait dengan pernikahan beda agama, mau dilarang atau diperbolehkan gitu. Tapi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ya Indonesia itu selama masih menjadi anggota PBB, tidak membatalkan ratifikasi tentang Covenant Umum tentang HAM, maka nggak mungkin bisa melarang. Karena itu hanya ada satu cara, membolehkan gitu. Nah dampak positifnya apa? Ya kalau ini diperbolehkan, saya kemudian menjadi ingat dengan Gus Dur ya, ketika beliau itu terhadap pasangan yang berbeda agama tidak hanya membolehkan, tapi beliau mengatakan justru kita ini mestinya mengapresiasi terhadap mereka yang menikah berbeda agama. Kenapa? Karena mereka dari aspek toleransi itu nggak sekedar teori, mereka praktik gitu, dari ruang kecil bernama apa? Kamar tidur gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya akan banyak manfaatnya, akan banyak positifnya ya ketika pernikahan beda agama itu dalam konteks Indonesia itu memang diperbolehkan gitulah. Jadi nggak ada diskusi lagi dilarang atau diperbolehkan gitu. Konteksnya dalam jangka panjang tuh itu kan kita ini sangat majemuk kan. Nah generasi toleran itu justru akan dilahirkan dari pasangan yang menikah berbeda agama ini. Jadi anak-anak mereka itu akan tumbuh menjadi manusia yang punya pikiran yang terbuka lah, toleran. Karena mereka belajar toleransi ya dari rumahnya gitu ya, sudah melihat orang tuanya berbeda, nggak ada masalah gitu. Nah negatifnya apa kalau ini dilarang? Ya hanya akan selalu memunculkan itu tadi kebisingan di tengah masyarakat kita, karena yang kontra juga semakin keras gitu ya, tetapi yang pro mereka juga tidak akan pernah mengendorkan semangatnya. Ya kalau udah cinta itu biasanya nggak ada yang bisa menghalangi kan, ya akhirnya ya tetap menikah gitu. Baik, Bapak terima kasih banyak ya atas Sama-sama. diskusinya siang ini Bapak. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi nanti selanjutnya di diskusi kita.